Hai Hafiz. Hai Dwe. Jadi sibuknya ngapain dong summer ini? Sibuknya bikin tesis. Udah mau lulus. Wow. Insya Allah akhir tahun ini ya. Oke. Di Geological Sciences ASU. Oke, ASU ya, bukan ASU ya. Dan ke ASU cuy. Oke, kenapa pilihnya ASU? Kenapa milihnya ASU? Ini sih karena Geological Sciences ASU itu termasuk yang terbaik gitu loh di US. Jadinya karena backgroundnya juga dari Geological Engineering gitu ya, teknik geologi di UGM pas S1-nya, dan pengen lanjut S2 gitu di US itu Arizona State University, itu masih yang bagus gitu. Yay, go Devils. Yeah, but I think it's this thing. Oh no, yeah. No, that one. Oke, ya. Oh, ya. Yay. Oh iya, ngomong-ngomong Hafiz dari mana nih? Ini jadi asalnya dari Padang. Aha. Aku dari SD, SMP di Padang, SMA-nya di SMA 1 Sumatera Barat di Padang Panjang, terus kuliahnya di UGM. Yeay. Apa pendapatmu tentang rumah makan Padang? Ya, tergantung di mana ya. Rumah makan Padang itu bervariasi tergantung proksimitas dari Padangnya. Semakin jauh dari Padang, Aha. itu rasanya bakal semakin beda. Kalau kamu diberi satu kesempatan buat menjelaskan apa itu geological science kepada orang awam, itu gimana? Kalau aku disuruh jelasin ya, ya paling aku jelasinnya geologi itu yang orang-orang yang mempelajari batu, selesai titik koma, titik bukan titik koma. Berarti kalau di Indo tuh kayak mirip kebumian gitu ya? Ya, kebumian itu Sama atau beda atau? kebumian itu lebih general. Mhm. Geological science ini dia salah satu cabangnya. Oke, jadi kalau kebumian itu bumi, kalau geologi itu Ya, kan batu. bumi itu ada airnya ya, airnya itu dia Ah. belajarnya kayak ada hidrologi atau oceanografi. Oke. Kalau yang awan-awan gitu belajarnya meteorologi. Nah, kalau geologi itu belajarnya itu kayak bumi dan beserta semua isi-isinya kayak mineralnya, batuannya, logam-logam di dalamnya. Ya, karena ada banyak batu di Arizona kan? Iya, di Arizona juga banyak batu-batu yang bisa diteliti gitu. Oke, Hafiz kuliahnya pakai funding dari mana? Kalau aku kemarin makanya funding dari LPDP. Yeay, LPDP. Dan kita tahu kalau LPDP itu ada banyak sekali jalurnya. Iya, banyak Jadi- jalurnya dan tiap tahun ganti-ganti namanya ya. Jadi kemarin pakai jalur yang mana? Jadi aku makanya jalur beasiswa Olimpiade Internasional kalau yang kemarin aku daftarnya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi deh jalurnya. Udah dialihkan ke Kemendikbud. Mhm. Namanya sekarang beasiswa Indonesia Maju. Jadi kalau pas beasiswa jalur beasiswa Olimpiade Internasional itu ditujukan buat buat apa ya? Buat mahasiswa atau siswa yang ada prestasi tingkat internasional gitu loh. Baik itu prestasi akademik maupun non akademik kayak. Nah, sedangkan untuk beasiswa Indonesia Maju, aku belum terlalu familiar dengan jenisnya karena nggak pernah daftar itu juga. Tapi itu pendaftarannya melewati Kemendikbud dan dia itu cuma S1 dan S2. Kalau beasiswa Olimpiade Internasional pas tahunku itu ada untuk S2 dan S3. Kalau sekarang Kemendikbud mengarahkannya ke S1 dan S2. Dan sekarang kalau di beasiswa Indonesia Maju itu nggak ada keterangan kalau pendaftarnya hanya boleh yang internasional doang, yang prestasi tingkat internasional. Adik kelasku ada yang daftar beasiswa Indonesia Maju juga untuk PTN luar negeri S1 gitu ya. Dia prestasinya tingkat nasional tapi bisa daftar dan dapat gitu. Jadi ya beasiswa Indonesia Maju ini lebih menyeluruh dibandingkan beasiswa Olimpiade Internasional. Oke, jadi tadi disebutkan ikut-ikut Olimpiade gitu ya? Iya. Bisa cerita nggak itu Olimpiade apaan gitu? Jadi pas aku kelas 11 itu ikut Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian. Mhm. Sana dia seleksinya ada tingkat dari kota, provinsi, sama nasional gitu kan. Iya.
Terus pas di nasional nanti dipilih 30 orang untuk bersaing lebih lanjut ntar di Pelatnas. Pelatnas ini dia pelatihan nasional di mana dosen-dosen yang dari sebagai pembimbing untuk olimpiade itu ya, olimpiade misalnya kalau kebumian dari dosennya nanti bakal didatangkan dari UGM, ITB, sama ada UNDIK gitu. Itu didatangkan untuk ngajar 30 orang ini di Pelatnas pertama, dan bakal diseleksi 16 terbaik gitu ya untuk ikut Pelatnas kedua. Jadi di Pelatnas kedua diseleksi 16-nya maju ke Pelatnas menjadi 8 orang terus untuk maju ke Pelatnas tingkat 3. Terus Pelatnas 3 nanti bakal dipotong setengah jadi 4 gitu, dan 4 orang inilah nanti yang bakal merepresentasikan Indonesia di Olimpiade tingkat internasional ya. Kalau kemarin aku Olimpiadenya itu namanya International Earth Science Olympiad tahun 2015 di Brazil. Tahu nggak fakta-fakta unik tentang Arizona? Fakta uniknya ya, di sini panas sekali. Iya, sama. Itu bukan unik lagi, itu memang fakta. Fakta sekali. Tanpa unik, itu memang fakta. Benar. Kalau fakta Jadi uniknya? kalau di fakta uniknya apa ya? Ini di Arizona itu mereka nggak mengikuti daylight saving time, dimana ada ini ya, ada pas bulan-bulan tertentu itu di US sama Europe gitu bakal ada maju 1 jam atau mundur 1 jam gitu jamnya gitu kan. Nah kalau di Arizona itu sepanjang tahun waktunya sama, jamnya sama. Kenapa Karena ya? orang nggak peduli dengan matahari, karena orang itu nggak peduli dengan ininya apa namanya, dengan waktu, karena pengennya di rumah terus gara-gara panas. Bisa jadi. Oke, tadi kan bilangnya S1 di UGM. Ya. Salah satu kampus paling terbaik di Indonesia. Wah. Ivy League Indo lah, Ivy League versi Indo lah ya. Ada. Jadi kira-kira ada nggak sih bedanya saat kuliah S1 di UGM sama sekarang S2 di ASU? Ada dong pastinya. Soalnya Yakin? kan, Yakin ada bedanya? yakin ada. Oh, oke. Soalnya beda kultur Indonesia sama US juga sih ya. Oke. Karena kalau di UGM itu ya kayak kampus-kampus Indonesia lainnya lah ya. Senioritas itu masih sangat ini ya, masih sangat terlihat gitu ya, dari kayak misalnya dari kakak tingkat gitu, dari senior ke junior gitu ada, itu senioritasnya sangat terlihat jauh. Dan kayak kalau di Indonesia itu kan, kalau di UGM misalnya nih senior itu pasti selalu diadres dengan mas atau mbak gitu ya. Terus kalau kayak dosen gitu juga kita bakal hubungannya bakal lebih formal gitu ya, nanti Pak, Bu, atau misalnya kalau manggil profesor kalau di Indonesia itu cuma buat guru besar doang kan. Jadi dia nanti kalau misalnya dia cuma dosen yang baru lulus dokter S3 gitu ya, biasanya kalau di email manggilnya dokter bla 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 atau Pak apa gitu atau Ibu. Nah, kalau di US di ASU aku ngelihatnya di sini hubungan antara senioritas itu non existent gitu lah di sini intinya. Soalnya semua orang di sini kebanyakan dinilai itu berdasarkan meritnya gitu. Jadi hubungan dosen dengan mahasiswa itu lebih horizontal dibandingkan kalau Indonesia itu dia lebih vertikal gitu kan. Jadi kalau senior itu dia bakal lebih mau dihormati gitu ya, dan kamu harus pakai mas, mbak, dan lain-lainnya. Kalau di sini dosen US itu manggilnya nama aja, kayak banyak mungkin ya, bahkan di sini dosen-dosennya itu yang males gitu ya kalau kamu nge-address-nya itu dengan doktor atau profesor apa gitu ya. Misalnya namanya itu John gitu, kamu manggilnya Profesor John gitu, kebanyakan bakal disebut panggil John aja udahan, karena di sini hubungan antara dosen mahasiswa itu lebih horizontal di Indonesia. Jadi sudah 1,5 tahun di Arizona. Karena dari spring 2021 ya sampai sekarang 1,5 tahun. Kira-kira plus minusnya apa di sini? Kalau di Arizona itu plus dulu ya. Plusnya itu winternya lumayan
enak ya dibandingkan winter di Eastern State kayak New York atau Washington DC gitu atau Seattle. Itu mereka kan saljunya banyak dan dingin banget gitu, keluar males gitu ya. Kalau di sini winternya itu masih sejuk lah, paling rendah mungkin ya sekitar 4 derajat Celcius dan pokoknya nggak ada saljunya. Jadinya enak. Kalau minusnya pas summer itu sangat panas sekali. Jadi Seberapa panas? panasnya bisa sampai, kalau hari ini itu 42 derajat Celcius, bayangkan ya. Dan puncaknya kalau tahun lalu aku pas summer sini ada sampai kayaknya 48 gitu ya maksimal pas di puncaknya. Tahun ini semoga aja gak sampai gitu ya. Nanggung dia 48 kenapa kali 50 ya? Nanggung, jangan dong, jangan 50, terlalu panas. Oke. Itu negatifnya. Itu negatifnya, apalagi dah? Itu doang. Yakin. Negatifnya apalagi? Ya jangan banyak-banyak kalau negatif lah ya. Banyakin positifnya supaya orang-orang banyak yang pilih Iya. Arizona. Arizona. Nah, iya. Ayo kita promosi Arizona. Negatifnya, oh iya sih, ada lagi sih negatifnya ya. Walaupun nggak negatif banget sih. Tapi di sini bakal culture shock juga gitu ya. Kenapa emang? Karena beda gitu ya. Orang sini dengan orang Indonesia itu beda. Sama ini juga dia, walaupun nggak separah di state lainnya, di Tempe itu juga banyak yang homeless gitu ya, kayak ya. Oh iya. Ya para apa namanya pengemis. gelandangan gitu sih banyak, lumayan gitu ya. Terus kalau di US rata-rata selain New York ya, itu transportasi publiknya bahkan kayak kalau kamu di sini nggak punya mobil itu sangat susah gitu. Tapi kalau Positif dong. hidup sekitar kampus, kalau di ASU ya, ASU Tempe itu public transportnya lumayan bagus lah. Kalau untuk mainnya sekitaran kampus doang gitu ya, itu public transportnya bagus, lumayan, ada busnya ada banyak, terus ada light rail juga kita sama. Jadi kalau aku di sini tinggalnya itu dekat kampus ya, jadi cuma naik sepeda gitu. Kalau kampus di ASU Tempe itu bisa semua kampusnya itu bisa reachable pakai public transport, kayak ada bus gitu, terus ada light rail, ada tram juga gitu. Jadi macam-macam public transportnya untuk lingkungan kampus. Tapi kalau udah keluar dari lingkungan kampus itu lumayan susah, karena US itu orang mengutamakan mobil. Oke, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton sekarang buat mengejar beasiswa, buat melanjutkan studi, buat ke Arizona mungkin? Pesan-pesannya ya ini sih, riset dulu ya sebelum sebelum kamu mau cari kampus yang apa, beasiswanya apa gitu. Pastikan kalau misalnya kampus yang ditujunya itu requirementnya apa, pokoknya bisa mengukur diri sendiri aja sih, sama kepo-kepoin aja Instagram yang banyak ada itu beasiswanya, juga LPDPRI itu juga banyak kan info kapan mulai beasiswanya, persyaratannya, jangan sampai ketinggalan deadline-nya gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa. Bye. Oke, sekarang ada anak kecil masuk. Oke lah, biarlah. Nggak apa-apa, kan nggak ada orang di sini. Anak kecil tuh masuk. Gimana? Gini lah. No. Oke. Iya, oke.